Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puspitasari dari kelompok Tupai. Perkenalkan, nama saya Saipandayani. Kami akan mempresentasikan pengaruh good corporate governance terhadap manajemen laba pada perusahaan yang masuk dalam JII atau Jakarta Islamic Index pada tahun 2012 sampai dengan 2013. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Laba perusahaan merupakan indikator untuk mengukur kinerja operasional, keberhasilan, dan kegagalan bisnis dalam mencapai tujuan operasi yang ditetapkan. Proses penyusunan laporan keuangan melibatkan pihak manajemen, dewan komisaris, dan pemegang saham. Laporan keuangan yang disalahgunakan oleh manajemen akan mempengaruhi jumlah laba yang ditampilkan. Hal ini dikenal dengan istilah manajemen laba. Praktik manajemen laba telah mengikis kepercayaan investor dalam kualitas pelaporan keuangan dan menghambat kelancaran arus modal di pasar keuangan. Oleh karena itu, perlu mekanisme pengendalian untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan antara manajemen dengan prinsipal, yaitu good corporate governance, yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah tindakan manajemen yang berlebihan. GCG adalah seperangkat aturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya, sehubung dengan hak dan kewajiban mereka. Dengan kata lain, sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Di slide selanjutnya ada rumusan masalah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh good corporate governance terhadap manajemen laba. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dalam penerapan mekanisme corporate governance dalam mencegah tindakan manajemen laba yang berlebihan. Selanjutnya ada slide grand theory. Dalam jurnal ini menggunakan dua grand theory. Yang pertama, agency problem. Agency problem terjadi karena adanya kesenjangan kepentingan antara pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai agen. Dan yang kedua ada teori persinyalan. Laporan keuangan dimanfaatkan perusahaan untuk memberi sinyal positif maupun negatif kepada pemakai. Manajemen dapat memberikan sinyal atas informasi yang lebih banyak mengenai prospek dan kinerja perusahaan kepada investor dengan mencatat akrual diskresioner. Selanjutnya ada penelitian sebelumnya. Hasil penelitian mengenai good corporate governance terhadap manajemen laba sangat beragam. Yang pertama ada Natalia dan Pujolaksono 2013 menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Dan yang kedua ada Widiatmaja 2010 melakukan penelitian di perusahaan manufaktur tahun 2006 sampai 2008 dengan hasil kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Slide selanjutnya ada hipotesis. Dalam penelitian ini memiliki 5 hipotesis. Hal pertama adalah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. H2, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. H3, ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. H4, proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Dan H5, ada ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Slide selanjutnya ada jenis penelitian. Jenis penelitian dalam jurnal ini adalah kuantitatif, yaitu jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari IDX. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam JII atau Jakarta Islamic Index tahun 2012 sampai dengan 2013. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari www.idx.co.id. Sampel pada penelitian ini berasal dari perusahaan-perusahaan yang masuk dalam JII selama tahun 2012 sampai dengan 2013, termasuk yang sahamnya tetap, sahamnya baru masuk, dan perhitungan JII dan sahamnya keluar dari JII.
Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purpose sampling, yaitu pemilihan sampel bertujuan yang mungkin saja informasi yang dibutuhkan telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Dalam pengambilan sampel terdapat kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya sebagai berikut. Memiliki nilai discretionary accrual positif pada tahun 2012 sampai dengan 2013, atau dengan kata lain perusahaan yang memiliki nilai DA negatif tidak digunakan. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sampel sebanyak 38 data. Operational variable dalam penelitian ini adalah total accrual sebuah perusahaan dipisahkan menjadi non-discretionary accrual, tingkat accrual yang normal, dan discretionary accruals atau tingkat accrual yang tidak normal. Dengan perhitungan total accrual dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu total accrual perusahaan I pada tahun T sama dengan laba bersih perusahaan I pada tahun T dikurang aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan I pada tahun T. Selanjutnya ada perhitungan non-discretionary accrual dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu non-discretionary accrual perusahaan I pada tahun disama dengan total accrual perusahaan I pada tahun T-1 dibagi total aktiva perusahaan I pada tahun T-2. Sedangkan discretionary accrual dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu discretionary accrual perusahaan I pada tahun T sama dengan total accrual perusahaan I pada tahun T dibagi total aktiva perusahaan I pada tahun T-1 dikurang ton discretionary accrual perusahaan I pada tahun T. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Pengujian hipotesis menggunakan uji regresi linear berganda dengan variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional yang diukur dengan jumlah presentasi kepemilikan saham yang berasal dari institusi perusahaan. Kepemilikan manajerial diukur dengan presentasi jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen, dewan komisaris, dan dewan direksi. Ukuran dewan komisaris dihitung dengan melihat jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan. Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan jumlah anggota komisaris independen dibagi seluruh anggota dewan komisaris, dan ukuran komite audit dihitung dengan melihat jumlah komite audit atau ketua dan anggota dari setiap perusahaan yang digunakan sebagai sampel. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik dan uji statistik. Kemudian uji simultan atau uji F untuk menunjukkan apakah model regresi linear berganda dapat digunakan untuk memprediksi manajemen laba sebagai variabel dependen. Apabila tingkat signifikasi lebih dari 0,05, maka model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi manajemen laba. Dan yang terakhir ada hasil penelitian dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba karena memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05. Sedangkan proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba karena memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.